Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berdoa, pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang menopang dan menolong kami. Dalam kemurahan Tuhan kami ada pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, Kau yang memberkati kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 62 dan 63. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Di dalam aktivitas keseharian pemazmur, di dalam segala kesibukan, di dalam segala tekanan hidup, di dalam segala keringkihan tubuh badaniahnya, di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, pemazmur tidak melalaikan saat-saat dia harus menghadap kepada Tuhannya secara pribadi. Dan waktu-waktu itu adalah sesungguhnya waktu yang baik untuk pemulihan bagi pribadinya. Pemazmur menyatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Bagi pemazmur, hukum-hukum Allah itu adalah tanda sebuah keadilan yang sempurna dari Allah. Hukum-hukum Allah itu adalah adil adanya. Adil ini maksudnya adalah bahwa ketika seseorang tinggal di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan, maka ada berkat yang menyertai. Tetapi keadilan juga akan berlaku bagi orang yang tidak tinggal di dalam kebenaran, yang hidup melawan memberontak Allah, mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Itulah keadilan Allah. Inilah yang dipahami oleh pemazmur sebagai Allah yang adil di dalam hukum-hukumnya. Karenanya menurut bagi pemazmur, keadilan inilah sumber baginya untuk bersyukur kepada Tuhan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Dalam segala keadaan, dalam setiap jam, dalam setiap waktu, pemazmur bersyukur kepada Allah. Tengah malam sekalipun pemazmur bangun dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hukum-hukum Allah itu adil adanya. Di dalam ayat 63, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Hal yang kedua dilakukan oleh pemazmur di dalam segala aktivitas keseharian hidupnya adalah dia mengadakan persekutuan dengan orang-orang kudus. Sesama anak-anak Tuhan, sesama orang-orang yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, sesama orang-orang yang takut akan Allah, yang tinggal di dalam kebenaran. Maka pemazmur menyatakan diri untuk bersekutu dengan mereka. Saya katakan bersekutu itu lebih mudah dipahami, mereka beribadah. Mereka mengadakan persekutuan satu dengan yang lain untuk mengingat kepada Sang Penciptanya. Persekutuan inilah yang mulai kita lupakan, yang mulai kita tanggalkan pada situasi-situasi sulit yang kita alami hari ini. Bagi pemazmur, tengah malam itu juga bicara tentang kesulitan, tentang kegelapan, tentang kesendirian.
Tetapi di dalam hal itu pun dia katakan, dia membangun persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan, dengan orang-orang yang berpegang kepada titah dan perintah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaan janganlah menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuan dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Seharusnya keadaan gelap itulah, keadaan yang tidak baik itulah membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita menjalin persekutuan yang intim sesama anak-anak Tuhan untuk terus mengintenskan waktu diri kita untuk bersekutu dengan sesama kita. Karena dengan persekutuan kita akan dikuatkan. Dengan persekutuan itu kita akan diteguhkan satu dengan yang lain. Kita akan mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat dari rekan-rekan kita. Dan itu yang meneguhkan dan menguatkan kita. Saya berharap kebenaran ini menjadi peringatan yang teguh bagi kita sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.